Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Puspadini, mahasiswa dari Stika Sukabumi. Di video kali ini saya akan melakukan tindakan airway dan breathing management. Organ utama pada airway yaitu hidung, faring, dan laring. Tanda-tanda jalan nafas yang bersih adalah tidak ada suara tambahan, juga pasien dapat berbicara dengan jelas. Alat proteksi diri yang dapat digunakan yaitu handscoon. Hindarkan pasien dari lingkungan yang berbahaya. Baik, kita mulai tindakannya. Yang pertama adalah kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah. 쓸쓸하던 그 골목을 당신은 기억하십니까? 지금도 난 기억함. Setelah cuci tangan, gunakan handscoon. Alat-alat penolong harus segera dipersiapkan saat pasien telah tiba. Posisikan pasien dalam keadaan supinasi atau terlentang. Cek apakah pasien mengalami tanda-tanda cedera servikal. Tanda dari cedera servikal adalah hilangnya sebagian atau seluruh gerakan anggota gerak secara sadar ataupun tidak sadar. Adanya memar di bagian depan leher, dicurigai pasien mengalami cedera servikal. Anjurkan pemasangan neck collar pada pasien. Cara pemasangan neck collar yang pertama adalah kaji pasien, lalu posisikan kepala pasien menghadap lurus ke depan untuk mencegah terjadinya mobilisasi pada saat pemasangan neck collar nanti. Setelah itu, tempatkan cervical collar di bagian depan pasien. Lalu setelah itu fiksasi. Neck collar telah terpasang. Cedera servikal pada pasien bisa kita atasi secara tepat, yaitu dengan melakukan teknik chin lip ataupun jaw thrust. Cek kemampuan berbicara pasien, Pak, dengan kita memberi rangsangan bunyi. Cek jalan napas pasien dengan cara look, listen, and feel. Look atau lihat apakah ada sumbatan pada jalan napas, yaitu pada hidung pasien. Setelah itu, cek suara pernapasan pasien, apakah ada suara tambahan atau tidak, seperti gargling. Kita rasakan hembusan nafas pasien. Setelah melakukan cek jalan napas dengan cara look, listen, and feel, maka kita harus menentukan jika pasien sadar dan juga mengalami sumbatan pernapasan, maka petugas bisa melakukan pemasangan NPA atau nasopharyngeal airway.
di mana ukurannya dapat ditentukan sesuai dengan ukuran pasien. Ataupun petugas kesehatan bisa melakukan pemasangan OPA atau oropharyngeal airway yang sama-sama ditentukan karena ada berbagai macam ukuran dari OPA tersebut. Karena pasien tidak sadarkan diri, maka kita melakukan pemasangan OPA pada jalan nafas pasien melalui mulut. Setelah itu karena pasien terdengar adanya suara tambahan di pernapasannya seperti gurgling, maka kita akan lakukan suctioning atau penyedotan lendir pada pasien. Suctioning, penyedotan suction itu dengan prinsip steril, di mana yang pertama petugas kesehatan harus mencuci tangan dan menggunakan handscoon steril, lalu memasang handuk di sekitar dada pasien. Setelah itu, set vakum regulator pada suction untuk memperoleh tekanan negatif. Jika diperlukan, berikan oksigen 100% sesuai indikasi. Selanjutnya, ambil kateter dengan tangan dominan tanpa menyentuh bagian yang tidak steril. Setelahnya, berikan pelumas pada kateter tanpa menyentuh daerah yang steril. Selanjutnya, sambungkan kateter dengan selang suction. Lakukan penghisapan dengan memasukkan kateter penghisap ke dalam kom kecil yang berisi Aquades atau NaCl 0,9% untuk mempertahankan kesterilan. Masukkan kateter ke daerah toraks atau ke daerah yang berlendir, dapat melalui hidung ataupun melalui mulut secara perlahan sepanjang 8-12 cm pada orang dewasa dan dalam keadaan tidak sedang menghisap. Hisap selama 10 detik. Pada saat menghisap, tempatkan ujung ibu jari pada lubang regulator di bagian ujung kateter. Keluarkan kateter secara perlahan, tidak lebih dari 10-15 detik dari pertama memasukkan sampai mengeluarkan dalam satu tarikan. Bilas kateter dengan larutan steril atau NaCl sampai bersih. Ulangi penghisapan sekret sampai sekret berkurang dengan jarak penghisapan yaitu 20-30 menit. Setelah itu, anjurkan pasien untuk mengambil napas dalam dan batuk di antara setiap hisapan. Kemudian, matikan mesin dan menempatkan selang kateter yang telah digunakan di tangan yang dominan. Lalu buka sarung tangan steril dan masukkan ke larutan atau cairan desinfektan. Setelah itu, angkat handuk dari dada klien. Bersihkan daerah mulut ataupun hidung setelah dilakukan penghisapan lendir. Setelah itu, cek fungsi breathing dan ventilasi kembali dengan cara look, listen, and feel. Yang pertama adalah look, lihat pergerakan dada, apakah dada simetris atau tidak. Dalam kasus, dada tidak simetris atau asimetris. Ditemukan jejas di dada sebelah kanan. Selanjutnya, listen, dengarkan suara napas pasien. Lalu, feel, rasakan hembuskan napas pasien. Setelah itu, perhatikan apakah pasien mengalami sianosis atau tidak. Juga, lihat apakah pasien mengalami apne atau tidak. Selanjutnya, jika pasien masih membutuhkan
pertolongan tambahan lainnya, maka silakan rujuk kepada rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Lihat respon pasien selama tindakan. Perhatikan selalu keadaan jalan nafas dari pasien. Jika pasien mengalami sesak akibat kurangnya oksigen yang digunakan oleh pasien adalah nasal kanul. Jika pasien mengalami sesak akibat penggunaan nasal kanul, maka sebaiknya anjurkan pasien menggunakan non-rebreathing mask. Setelah semua prosedur dilakukan, maka selalu cek keadaan pasien dari mulai airway, lalu breathing, dan ventilasi. Juga asupan cairan yang harus pasien dapatkan. Saya Denisa Pusparini, terima kasih.